Oke, selamat sore teman-teman, selamat sore hoster people. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar aku coba share screen dulu ya. Selamat sore teman-teman, hari ini kita bakal ngebahas gimana sih mengubah pelanggan kita menjadi brand evangelist atau orang yang dengan secara sukarela ngomongin brand kamu, ngomongin produk kamu, ngomongin UMKM kamu, ngomongin baju yang kamu jual. Nah, gimana sih caranya? Sebenarnya kalau diobrolin secara general, ya basicnya emang harus punya barang yang bagus, banyak promo, itu pasti bakal auto diomongin. Tapi ada beberapa hal nih yang bisa menjadi sparks atau kejutan-kejutan yang bisa kamu kasih ke pelanggan kamu supaya mereka bisa ngomongin kamu. Nah, hari ini bakalan aku bahas, kenalan dulu sebelumnya. Namaku Nindya Kalista, biasa dipanggil Nindi. @Nindya Kalista ini semua sosial media handle aku, silakan kalau mau di-follow, kalau mau follow back bilang gitu ya. Aku adalah tim bubur diaduk, penting banget kalau makan bubur harus diaduk gitu. Dan dari tahun 2011, dari awal karir emang passionnya itu di bidang sosial media. Dulu tuh awalnya jadi admin, mimin-miminnya Indosat itu dulu aku dari zaman Twitter kalau error masih gambar ikan paus. Nah, itu jadul banget ya dari Twitter baru launching. Terus juga sosial media, terus udah ke Markoman, ke ATL, BTL, terus handle juga community, Instagramers, KOL, digital marketing, sampai akhirnya 2020 awal, alhamdulillah nih ditampung sama Grab untuk menjadi social media care and community engagement lead. Nah, kalau teman-teman familiar nih sama admin-adminnya Grab di Twitter, di Instagram, di semua segala channel itu adalah anak-anak kos saya gitu. Jadi saya ini adalah ibu kosnya mereka gitu di Grab Indonesia. Jumlah timnya ada sekitar 30 orang. Dan kasih tahu semua nanti ketahuan dapurnya gitu. Next. Nah, kita mulai nih. Apa sih evangelist ini gitu? Oh, ada yang udah mulai chat. Oke, Mas Aji ternyata salah. What is evangelist? Apa sih evangelist ini? Apa yang teman-teman tahu tentang evangelist? Jadi secara generalnya evangelist adalah orang yang benar-benar passionate, berhasrat ngomongin tentang brand kamu, produk kamu, service yang kamu kasih, bisnis yang kamu bikin, limited edition yang kamu punya, kopi yang kamu punya gitu, tanpa ada dorongan monetary gitu, nggak ada dorongan dibayar gitu. Jadi mereka dengan secara sukarela ngasih tahu, kopinya si ini baru ngeluarin kopi enak banget, di foto, di share di sosmed. Itu adalah salah satu ciri dari evangelis gitu. Dia cinta banget sama brand lo, bisa jadi gitu, ngefans banget, nggak mau pakai handphone kalau nggak gambar Apple gitu misalnya, nggak mau pakai laptop kalau nggak juga gambar Apple. Itu juga bisa termasuk evangelis gitu. Terus yang mereka lakukan apa? Mereka bercerita sharing experience lewat mana? Sekarang lewat sosial media, dari mulut ke mulut, di pertemuan di pertemuan keluarga, di arisan keluarga, kumpul sama teman-teman. Nah, itu secara nggak langsung orang yang menceritakan itu disebut evangelis gitu. Agent word of mouth kita atau spokesperson kita secara nggak langsung. Nah, biar lebih paham lagi nih, brand evangelism itu apa sih? Salah satu beberapa contohnya, misalnya kamu punya adik, terus adik kamu cerita, ini Kutex bagus banget, 3 minggu nggak hilang, bisa meresap, bisa dipakai buat sholat kayak gitu. Nah, itu dia udah termasuk golongan evangelis gitu, yang memberikan testimoni dan kayak somehow menghasut orang buat memakai gitu. Terus juga hundreds of fans lining up, kayak misalnya mau launching iPhone baru, buka limited edition baru di H&M atau Uniqlo, mereka udah banjir baris di depan store-nya, itu udah termasuk evangelism gitu. Terus juga nih geng motor yang maunya Harley doang, Honda Beat mah lewat gitu, nggak masuk gitu. Itu juga udah termasuk evangelism. Terus juga misalnya lo lagi istirahat makan siang, terus tiba-tiba temen lo ngomong, aduh tadi enak banget nih gue makan, hemat banget gara-gara pakai GrabFood Unlimited Ceria. Itu udah termasuk juga adalah brand evangelis gitu. Cie, masuk nih. Next. Terus juga kalau misalnya gue proud banget pakai brand ini karena ini adalah hidup gue gitu. Apple is my style. Android kesana aja deh. Itu udah termasuk adalah brand evangelis juga gitu. Itu karena emang udah ngebeli brand dan lifestyle gitu. Terus salah satu contohnya lagi adalah
dengan followers brand kita secara voluntary, secara tidak dibayar, mereka nge-share produk-produk terbaru apa yang kita post di sosial media secara di bawah alam sadar apa tuh, secara spontan, secara ya pengen aja share karena ini bagus, gue ingin berbagi karena produk kalian bagus. Itu jenis-jenis yang termasuk brand evangelism gitu. Nah, kenapa hal ini menjadi penting gitu? Ya penting banget lah pastinya. Kalau teman-teman lihat tadi contohnya aja pasti udah kebayangkan pentingnya kayak gimana gitu. Brand evangelist adalah mereka yang benar-benar efektif sales people daripada teman-teman ngebayar SPG, SPB, ya tergantung product and services-nya sih. Tapi sekarang semua yang bisa di-experience-in, bisa dikasih testimoni, itu please thinking untuk memakai strategi brand evangelist ini ke depannya gitu. Karena kata Nielsen, 83% itu orang ya percaya dengan rekomendasi dari teman-teman, dari lingkungannya, family members, which is only 18% yang percaya sama SPG yang jualan benar, ya namanya SPG ya Wak, gitu kan. Dia jualan, bayar ya emang harus jualan gitu. Tapi kan kalau misalnya evangelis ini mereka bercerita gitu gimana, dan itu adalah organic things yang keluar dari diri seseorang, dari teman kamu, dari sekeliling kamu gitu. Terus juga kenapa sih menjadi penting? Karena ternyata kalau dibandingkan cost-nya, ini adalah lebih murah daripada materi-materi marketing komunikasi lainnya gitu, modalnya gitu. Karena apa? Karena potensial customer itu ya gitu, percaya sama omongan sekitarnya gitu. Either itu tetangganya, either itu temennya. Dengan melalui brand evangelist ini lebih membangun trust gitu ke sekeliling kita, lebih percaya rekomendasi. Misalnya nih aku mau beli skincare, aku pasti bakalan lebih nanya dulu dong ke sekeliling aku, cewek-cewek yang udah pakai skincare, brand ini gimana sih? Efeknya apa sih di kulit kamu? Bisa ngilangin jerawat nggak? Ketika dia ngomong ini, PD kita tuh udah naik, udah tambah. Oke deh, ini pasti masuk ke dalam top 3 bucket list gue buat skincare gitu. Nah, kenapa hal ini menjadi penting? Karena alasan ini gitu. Percayalah, omongan orang lebih cepat diterima dengan baik gitu daripada brand message yang benar-benar hard selling gitu. Terus apa sih stepnya untuk merubah customer untuk menjadi brand evangelist gitu? Bentar. Nah, ini basic step-nya. Kalau tadi aku bilang, oke, kalau produknya bagus, dia big brand udah terkenal, terus misalnya banyak promo, itu pasti udah auto diomongin lah ya gitu. Tapi apa sih hal-hal kecil yang bisa kita colek nih, bisa kita bikin orang jadi ngomongin kita gitu. Yang pertama, ini step-nya harus memilih demografik yang pas, audiensnya yang pas gitu. Base-nya mana nih yang mau disentuh? Misalnya brand kamu udah punya brand kopi gitu, terus kamu udah bangun sosial medianya, di situ followersnya udah lumayan maintain di situ gitu. Base-nya jadiin itu sebagai first base-nya, dan kamu udah mulai aktif bikin kontennya, terus bikin strategi engagement kayak gimana gitu. Nanti aku akan bahas detail lagi berikutnya. Nah, ini tadi lanjut engage dia di sosial media dengan konten-konten yang relevan gitu. Nanti nextnya akan aku bahas. Terus start internally. Internally ini maksudnya gini, mulailah dari diri kita sendiri dan emang dari kelompok founder-foundernya gitu. Misalnya kamu punya UMKM, ya tadi kopi lagi. Karena di sebelah aku lagi ada kopi ya, jadi judulnya contohnya kopi-kopi aja gitu. Mulai aja dari siapa foundernya dan timnya gitu, ya aktif lah promosiin, ngomongin kopi, ngomongin cerita di baliknya, kenapa ada brand ini, aktif share dari sosial medianya seperti itu. Jadi mulai dari diri sendiri dan lingkungan terdekat. Setelah itu efeknya mungkin akan besar yang kita belum pasti bisa keukur kedepannya kayak gimana gitu. Terus juga extra value di customer service. Nah, ini kebetulan aku bakalan share tips dari Grab ID sendiri, gimana caranya kita memberikan extra value di social media customer service khususnya yang di bagian aku gitu. Terus fokus on existing customer base, jangan kemana-mana. Di Instagram belum kelar, udah lompat ke TikTok. Di mana belum kelar, di Instagram belum kelar, udah ke Facebook. Nggak bisa kayak gitu, harus difokusin, dan percayalah konten itu travel, dia akan pergi viral gitu, went viral ketika saatnya pas gitu, dan memang ketika kontennya relevan gitu.
Terus yang terakhir adalah sabar, Bu, pasti. Itu pasti takes time. Membangun semua ini sangat takes time. Makanya dari itu, dari awal kita harus jelas banget set our goals, audience kita, timeline-nya seperti apa, terus measurement matrix yang kita mau ukur tuh seperti apa, sebutin detail angkanya yang mau kita reach sehingga plan kita itu akan mengarah ke tujuan yang mau kita capai. Dan jangan lupa set time range-nya. Jadi dalam waktu 3 bulan, aku harus bisa ini, followers aku harus 100.000 misalnya. Dalam waktu 6 bulan, yang engagement aku semuanya likes-nya harus di atas 100. Nah, ketika kita udah punya target seperti itu dan bersabar dan juga effort pastinya, itu insya Allah tercapai gitu. Dan kita tahu harus ngapain dan apa yang ditargetin. Gitu. Nah, kita langsung breakdown satu-satu. Yang pertama, choose your real audience sama demographic. Ini aku agak balik lagi kalau misalnya teman-teman punya UMKM atau ada brand yang emang masih baru launch, terus ini bisa relook ke sini gitu. Benar-benar find your real audience. Yang pertama, nggak cuma audiensnya umur, usianya apa, interestnya apa, locationnya apa, tapi tahu pekerjaan mereka itu apa sih. Yang gue target ini orang-orang first jobber gitu misalnya, yang ke kantor pagi terus siangnya ke kantor pagi lupa sarapan, pasti pengen pesen kopi, keburu ngantuk di kantor gitu, atau nanti jam istirahat butuh kopi lagi gitu. Nah, harus udah tahu sampai ke level occupation-nya apa, terus kira-kira dengan barang yang aku jual ini yang bisa membeli tuh mereka dengan income berapa sih per month-nya, salary-nya, terus level education-nya apa, terus personality mereka seperti apa gitu. Kita tuh harus tahu real audience kita sampai sejauh itu. Terus juga try to understand, belajar mengerti pain points-nya mereka secara lebih ke emosional. Ini mohon maaf ya, misalnya menjual pil peninggi pelangsing gitu. Ketika menjual itu, kita tuh harus bisa memposisikan kita di audiens yang akan melihat atau target kita, bagaimana perasaan mereka ketika mereka dikucilin, misalnya dikucilin karena body shape-nya kurang gitu, kena body shaming atau apa, tapi kita bisa membawa membuatkan konten mereka untuk membuat mereka semangat gitu. Jadi benar-benar mengerti sampai ke perasaannya mereka. Kalau misalnya aku minum kopi lagi, aku minum kopi ini, aku akan merasa segar atau apa gitu. Dan dari situ kita bisa mengeluarkan konten-konten yang emang relevan dari segi orang yang baca. Terus kita juga bisa lihat, oh iya benar, gue butuh kopi ini karena emang gue lagi ngantuk banget gitu. Terus captionnya juga sesuai gitu, bisa disesuaikan dengan audiens yang kita targetin. Terus juga understand that we provide that they need. Jadi kayak gimana caranya supaya orang melihat produk kita, oh kamu adalah jawaban atas segala keresahanku gitu. Jadi aku akan pakai kamu gitu. Nah, ini bisa di-relook lagi nih sebelum akhirnya mereka akan membeli produk kamu, suka dengan produk kamu, suka dengan brand kamu, dan akhirnya nge-share story dari produk kamu dan menjadi brand evangelis kamu gitu. Ini the most important thing yang harus dilihat pertama kali. Gitu. Lalu yang berikutnya, engage mereka di sosial media. Karena percayalah, orang-orang di usia produktif yang bisa membeli barang itu most likely mereka semua main di sosial media. Tinggal gimana kita make social media right, membuat konten yang sesuai dengan channel-channelnya gitu. Ini kayaknya harus satu kelas sendiri kalau ngebahas tentang gimana cara meng-engage di sosial media ya. Nah, di sini aku akan ngebahas simple aja step-nya. Yang pertama, engage. Share the story on how your business get started. Bisa dimulai dengan bercerita. Engage itu is about storytelling. Bercerita dulu, misalnya nih, mamaku menjual dendeng gitu, Terus aku bercerita kenapa akhirnya mama dan papa aku menjual dendeng gitu. Karena emang resepnya tuh enak banget, sampai nggak ada orang yang bisa bikin, dan ini harus dilestarikan. Nah,
bisa create background-nya kenapa, apalagi membawa tokoh-tokoh yang bisa menggugah emosi orang yang melihat gitu. Itu bisa menjadi materi engagement di sosial media. Terus juga show how you give back to your community. Dulu aku tuh pernah ya ada akun UMKM itu namanya Koke. Teman-teman di Jogja mungkin familiar ya dengan Koke, kopi kreatif. Jadi Koke ini menjual cara menikmati kopi tapi tidak diminum. Jadi dia pakai biji-biji kopi itu dibikinin gelang, pewangi ruangan, pewangi mobil, dan segala macam kreativitasnya gitu. Ketika kita membeli Koke, pesan yang disampaikan oleh tim Koke adalah jika kamu membeli Koke, kamu turut berdonasi untuk para petani kopi di daerah mana gitu, aku lupa. Nah, hal-hal itu bisa kita juga angkat untuk menunjukkan ke audiens kita kayak oke, dengan membeli Koke aku juga doing give back ke community loh. I do something buat mereka gitu. Ada value sendiri, value lebih yang bisa kita kasih ketika kita membeli sesuatu. Ini bisa dipertimbangkan gitu. Terus juga misalnya ada showroom, ada di balik layar menjual gerabah atau apa yang kerajinan tangan liat lucu-lucu, itu bisa ditarik ke backstage-nya instead of yang udah jadi. Jadi customer melihat proses, membaca cerita gitu. Terus berikutnya adalah educate. Jelasin apa sih yang bikin produk kamu beda dengan yang lain. Either itu bahannya misalnya kopinya dibuat dari kopi khusus, robusta mana, entah apa gitu kan. Nah itu harus sedetail itu ngasih taunya gitu supaya orang bilang oke, ini berbeda dan gue harus coba gitu. And I have to be the one yang coba ini dan gue akan share pengalaman gue gitu. Itu bisa dikasih tahu gitu. Terus sebutin juga orang-orang di belakang ini tuh siapa sih yang berjasa, itu bisa juga dibikin jadi cerita. Oh ini kurang nih, show people how to use your product or services harusnya di sini. Jadi kita tunjukin how-nya in an aesthetic way, bikin video how to, gimana cara pakainya, jangan sampai salah, jangan cuma jualan doang, gambar fotonya doang, tapi kita nggak kasih tahu ini gimana cara pakainya, kadarnya seperti apa, gitu. Itu nggak bisa, itu kita harus edukasi supaya customer kita mendapatkan benefit yang maksimal dari apa yang kita jual sebelum mereka akhirnya menceritakan nih menjadi brand evangelist dari barang yang kita jual gitu. Terus juga Excite ini kita bisa announce promo, new product, hot deals, ikut 99, 10, 10, 11, 11, 12, 12 gitu kan, flash sale-nya, terus sharing upcoming-nya mau ada apa gitu, bikin orang penasaran, kolaborasi dengan apa gitu. Terus juga kalau ada event dikasih tahu ke komunitasnya gitu supaya membangun excitement mereka untuk ini ada apa sih dari brand ini gitu. Nah, next-nya adalah serve the best customer service and add extra value. Nah, ini contoh berikutnya adalah apa yang kita lakuin di Grab sih beberapa dalam sisi customer service di social medianya. Extra value apa sih yang kita tambahin? Nah, teman-teman kalau lihat misalnya di Twitternya Grab ID, itu ada nama adminnya, ada Jainab, Susan, Bambang, Mawar, Yadi, Jainal, ada 22 ya, nggak aku sebutin semua di sini, tapi kita tuh berusaha mempersonifikasikan admin kita dengan nama-nama yang down to earth, nama-nama yang mudah sekali diingat sama warga gitu. Tujuannya apa? Tujuannya karena di sini kita tuh bukan sebagai customer service yang emang corporate banget, kaku banget, template banget, itu enggak sama sekali. Kita tuh mencoba membawa diri kita sebagai teman. Hey, kita temenan, kamu punya masalah, sini aku bantu. Makanya admin Grab juga menyebut dirinya tuh aku instead of mimin. Jadi kayak teman aja ngobrol sama aku kamu gitu. By the way, Jainal ini jago banget pantun sama Bambang. Nanti kalau misalnya mau cari boleh di tweet aja langsung ke @grabid gitu. Terus kita create juga personality-nya. Jadi si nama-nama ini tentu bukan nama aslinya. Mereka itu adalah membawa persona sebagai anak muda di usia 20 tahun yang tahu banget sosial media, update trends, tech savvy, suka sharing knowledge, terus juga
friendly, banyak temennya, caring, solutif, adaptif, helpful. Wah, berat banget ya jadi admin Grab. Emang kayak gitu, tapi mereka so far emang enjoy aja karena kita nggak pernah ngebawa template gitu loh. Jadi mereka, ayo kayak ngobrol aja deh. Nah, persona ini yang kita bawa ke admin-admin Grab ID di semua sosial media channel gitu. Tapi ini hanya berlaku untuk yang memang bertanyanya positif, happy customer gitu. Ketika kita membalas yang komplain yang pakai caps lock atau udah pakai kata-kata aduh menakutkan, itu udah pasti kita harus empati dan membalas dengan formal gitu. Tahu tahu waktu dan tahu tempat, tapi alhamdulillah nggak banyak tuh yang kayak gitu-gitu. Tuh. Nah, be authentic and having karakteristik nih. Kira-kira karakteristik apa sih yang bisa kamu bangun dari brand kamu, yang bisa kamu ambil? Tadi kan udah ada persona nih, udah personanya anak muda. Nah, anak muda itu karakternya apa dia punya? Kalau admin Grab terkenal dengan sarjana pantun gitu. Jadi kita bisa tektokan ngejawab pakai pantun gitu. Dan itu nggak di apa ya namanya ya, nggak di setting dan emang salah satu, apa ya namanya, screening untuk menjadi admin Grab adalah ada tes pantunnya, gitu. Jadi ini pernah kita dapat tweet, "Min, kalau lapar order Nana by Nana nggak?" Gitu, nggak boleh nyebut kompetitor ya. Malah dibalesin pakai pantun, "Aku boleh kasih pantun nggak, Kak? Aku Panama, kamu Belgia. Kalau kita bersama please jangan sebut-sebut dia." Gitu kan. Ini kan satu hal yang bisa jadi, wah, oke. Wah, oke, gitu kan lumayan dapat di-likes, di-retweet gitu. Terus juga pernah satu hari sering sih kita akhirnya, admin Grab ini malah bales-balesan pantun gitu di thread panjang gitu. Si si apa namanya, user nanya apa, terus kita balas pakai pantun lagi, terus mereka balas, "Cakep, beli ketan ke Malaysia." Kayak gitu aja nggak kelar-kelar gitu kan, sampai akhirnya emang kita harus sudahi gitu. Nah, inilah authentic dan having karakteristik. Kira-kira apa nih yang teman-teman bisa bangun dari brand yang teman-teman supaya ada nilai plus buat diomongin gitu. Terus nextnya, ini masih sarjana pantun ya, ini contoh-contohnya. Kasih pantun, ya semuanya lah harus jago pantun kalau di situ di Grab Indonesia, even pakai bahasa Inggris juga jadi dipantunin ya. Roses are red, violets are blue, sugar is sweet, and so are you. Terus dibales lagi, violets are blue, I'm seeing a future filled with me and you. Agak gimana gitu, tapi jadi suatu hal yang menarik gitu. Nanti di akhir aku akan share juga tweet kita akhirnya diangkat gitu sama seseorang dan menjadi viral dan jadi omongan gitu karena ada apa namanya si keautentikan ini gitu. Terus nextnya, nah karakteristik apa lagi nih yang kita bawa? Admin Grab itu care, witty itu maksudnya nyeleneh, ya lucu juga gitu. Ngomongnya aku kamu, kalau ama always listening, kita dengerin dulu pelanggan baru kita jawab gitu. Nah di sini aku kamu ini mungkin teman-teman bisa lihat perbandingannya dengan company lain gitu. Masih banyak company yang adminnya ini cuma pakai inisial, misalnya YS atau apa gitu. Nah, kalau kita karena kita sudah membangun persona itu dari awal, kita terapin juga gitu di setiap respon. Jadinya kita gunain juga selalu di setiap respon. Gitu. Nah, contohnya lagi, kita tuh juga going personalize. Kita tuh sering banget nerima apa ya, karena yang kita hadapin tuh bukan cuma user doang, tapi driver juga, merchant juga gitu dengan segala audiens yang berbeda gitu. Ada juga bahasanya macam-macam, ada yang ajaib-ajaib dan juga ada yang kayak gini, nge-tweet pakai bahasa Jawa gitu, bahasa Padang, dan kita berusaha gitu sepersonalize mungkin menjawab dengan yang mereka tanyakan gitu. Kayak misalnya ini, apa rencana kalian yang batal di 2020? Terus ada yang jawab, Rasido Rabi mergo pacarku ditikung koncoku, kan kasihan ya. Terus kebetulan nih admin kita emang ada yang orang Jawa asli gitu. Terus dia jawab, sing sabar bro, kasih pantun. Malang Karanganyar, ditinggal ngilang, yo golek sing anyar gitu katanya. Nah, yang kayak gini-gini tuh jadi kayak
Oke, bolehlah admin Grab diajak bercanda nih gitu. Selain solving juga ada sisi humorisnya juga gitu. Something yang bisa kepik sama orang yang berinteraksi sama kita, dan ini bisa dijadikan bahan cerita mereka kemanapun, bisa di capture, di share ke sosial media lain gitu. Apalagi dibalas sama sebuah brand gitu. Pasti ada ketika di notice sebuah brand, kita interaksi sama dia, itu ada perasaan senang gitu, dan kita wah gue di notice, capture, terus kirim ke sosial media, maksudnya sharing di sosial media sendiri, kayak gitu-gitu. Efek yang kita harapkan tapi sebenarnya tidak bisa terukur, itu namanya apa ya, seperti dark impression, tapi karena kita nggak bisa ukur, tapi at least kita dapat gitu, at least orang tahu gitu. Nah, ini lagi, stay in moment to touch the customer. Maksudnya apa sih in moment? Ini aku langsung pakai contoh study case-nya aja. Kemarin ada yang komplain marah-marah karena dia pesen kue ulang tahun buat ayahnya. Terus kuenya rusak, hancur dibawanya gitu kan. Terus dia komplain lah ke kita. Min, gimana sih saya terima ini kok jadi hancur, sedih karena ini pakai gaji pertama saya. Oke, aku pun yang baca udah kayak mau nangis gitu kan. Karena ngebayangin apa yang dia rasain. Put ourselves in their shoes gitu. Kalau aku jadi dia kayak gimana? Kalau misalnya ikutin prosedur kan memang di refund aja gitu uangnya, that's it. Tapi kita nggak kayak gitu. We went extra mile, benar-benar. Jadi di situ tim aku langsung pesenin kue lagi, kue yang baru, terus kita tulis selamat ulang tahun ayahnya dari Grab Indonesia sebagai permintaan maaf gitu. Dan di situ orang ini langsung ngepost terima kasih fast response, lalu dia post di sosial medianya dia gitu. Hal-hal seperti itu yang bisa jadi another word of mouth yang berjalan gitu. Ketika kita udah solve problemnya, terus kita memberikan lagi iktikat baik gitu. Nah, hal yang kayak gitu bisa mengundang orang lihat, wah ternyata brand ini seperti ini ya gitu. Jadi kalau kita sebutnya momen marketing. Jadi ketika kita bisa spotting the right moment, little things yang benar-benar matter di customer experience gitu. Desire-nya apa, output-nya yang diharapin ya memang untuk men-churn negatif sentimen yang tadinya marah-marah dan kata-kata segala macam lah gitu, yang jelek-jelek keluar sampai akhirnya makasih banget ya Grab fast respon, terus ditambahin ini perhatian banget segala macam, terharu. Nah itu adalah yang kita cari gitu. Untuk dia repost di sosial medianya itu sebenarnya bonus, tapi most likely ketika kita memberi experience yang bagus, most likely orang akan share dimanapun channel yang dia punya. Karena manusia makhluk sosial ya, balik lagi. Pasti suka sharing, mau dia nggak main sosmed, pasti dia ngomong ke orang. Kayak gitu. Itu yang kita harus sentuh gitu, momen-momen seperti itu. Contoh lainnya, ini waktu pernah suatu saat chat time itu hilang dari semua GrabFood. Nggak ada, dicari dimanapun. Terus kita langsung dapat tweet segambreng, kenapa chat time nggak ada di GrabFood? Mau pesen chat time, padahal mau ini chat time. Wah, banyak banget kita dapat tweet nyariin chat time kemana gitu. Ternyata di belakang biasalah ada huru hara gitu kan, harus diperbaiki, ada apa nih gitu. Sambil menunggu huru hara itu, yang kita lakukan apa? Kita kumpulin semuanya si chat time ini yang marah-marah tentang chat time. Kita kumpulin di dalam satu sheet, username-nya siapa, tweet-nya apa, semua kita kumpulin. Once masalahnya selesai, kita get back ke mereka. Kak, maaf banget ya kalau kemarin kamu kangen chat time. Ini aku kasih voucher 50.000 GrabFood buat kamu jajan chat time. Dang, gitu kan. Semua satu. Nah, di situ orang melihat kayak kita tuh ternyata nggak diem aja. Kita tuh try to find a way, kita mendengarkan gitu, kita peduli gitu, sampai akhirnya kita balik lagi, ternyata tweet gue kemarin nggak cuma-cuma, ternyata tweet gue kemarin didengerin gitu. Nah ini juga satu hal yang bikin menyentuh perasaan pelanggan kita, yang bisa akhirnya mereka nge-reshare gitu, kayak gini, siang-siang gini dapat DM kirain apa gitu kan, terima kasih Min gitu, mereka share, baik banget.
akhirnya mereka voluntarily nge-share, padahal kita tektokannya via DM gitu. Maaf ya udah bikin kamu kecewa ini kalau kamu sekarang Cetam udah ada lagi nih di GrabFood gitu. Ini ya aku ada kode voucher kayak gitu. Nah, coba deh mulai sortir kira-kira apa sih yang dari aspek apa sih gitu kita bisa. Oh, ada yang raise hand. Ini bisa langsung nanya apa nanti aja setelah selesai? Aku lanjut dulu Nanti ya. aja kali ya, Kak. Aku lanjut dulu. Oke. Terus, sebentar. Yap. Nah, contoh lainnya lagi apa sih yang kita lakuin ketika Valentine gitu. Jadi kita punya listening tools atau teman-teman kalau yang nggak punya listening tools bisa sebenarnya dengan keywords cari aja di Twitter gitu. Misalnya jomblo. Aku cari jomblo di Twitter atau cari jomblo dimanapun terus melihat orang-orang yang nge-tweet aduh gue jomblo sendirian apa segala macam, kita surprisein mereka. Dan sedih ya Valentine's Day sendirian nih aku kasih gift card gitu buat kamu nraktir diri kamu sendiri kayak gitu. Nah hal-hal yang kayak gitu juga diposting tuh, di repost sama mereka gitu. Terus juga WFH momen dan Ramadan waktu itu kan kalau nggak salah ini adalah Ramadan pertama ketika pandemi, jadi orang-orang nggak bisa pulang kampung, nggak bisa ngumpul sama keluarga. Nah di situ kita kayak crawling semua tweet-tweet yang bilang nggak bisa pulang kampung, sedih, nggak bisa buka bareng keluarga, kita kasih voucher kejutan nih, kamu bisa pakai voucher GrabFood ini untuk buka puasa bareng, untuk kamu beli buka puasa atau bareng sama teman kamu kayak gitu. Jadi spotting the right moment yang benar-benar bisa menggugah perasaan si pelanggan kita gitu, pengguna kita, dan mereka akan volunteer nge-share itu di sosial media mereka gitu. Terus contohnya resultnya apa sih setelah kita melakukan ini dalam kurun waktu 6 bulanan kita terus-terusan melakukan ini ya di awal dan sampai sekarang masih berjalan tentunya dengan inovasi-inovasi lainnya gitu. Resultnya apa? Gitu. Ke-pick up sama media, netizen anteng nonton admin Grab kebalas pantun di Twitter, kelakuan admin Grab sukses kocok warga di Twitter, kocok perut warga di Twitter karena lucu mungkin ya. Terus juga ada yang bikinin thread TXT dari admin Grab yang lucu-lucu, dibikinin thread ada pantunnya segala macam di capture dan sampai dapat 34.000 likes, 7.800 retweet gitu. Terus ada yang nulis momen-momen heboh yang bikin viral. Terus ini pria tua ini dicari oleh Grab Indonesia. Ini kenapa nih ada berita ini? Jadi waktu itu ada orang yang komplain marah-marah karena salah. Si driver ini nggak bisa ngirim barang karena si pemesannya itu nggak menyebutin tower apartemennya dia gitu. Sampai akhirnya ada yang foto orang ini masuklah ke komunitas driver-driver dan akun-akun perojol kasihan bapak ini dia nyampein tapi nggak dikasih tahu towernya, orangnya nggak bisa ditelepon segala macam. Datanglah admin kita minta tolong ini siapa yang tahu data bapaknya tolong kasih ke kita. Akhirnya kita bisa menemukan bapak itu mempertemukan dengan si penjualnya gitu. Nah dari itikat baik kita nanya, Kak boleh tahu nggak gini kita tanya dan kita empati itu bisa aja ke pick up media gini. Ini organik banget nggak? Apa yang nggak disangka-sangka gitu cuma karena probing kita jump in ke conversation orang yang rame gitu untuk menyelesaikan masalah tiba-tiba kita di pick up sama media gitu. Contoh lainnya ini kemarin baru banget diposting sama e-commerce gitu, ada orang yang emang secara voluntary lagi dia nge-capture ngasih tahu makasih banget Grab balasannya relevan nggak template gitu. Terus juga sesuai gitu nggak kayak sebelah gitu. Nah ini kan udah bonus di post terus juga di compare lagi. Alhamdulillah compare-nya dapat lebih baik gitu kan. Jadinya plus lagi nih buat kita. Nah ini pun gitu karena interaksi kita yang lucu, oke di sosial media jadinya ke capture lagi. Nah hal-hal itu yang kita tuh sebenarnya nggak bisa setting kayak aduh semoga ini capture nggak bisa kayak gitu. Tapi terus-menerus dilakukan dan harus secara konsisten supaya bisa ke
picked up gitu dan menjadikan orang ya itu untuk menjadi brand evangelis ngomongin, kalau brand ini tuh seperti ini loh gara-gara banyak di-feature atau banyak di-share, dari temen aku dan sekeliling aku, kayak gitu. Nah, intinya adalah kalau kita, nggak cuma produknya yang bagus, promonya yang bagus, kasih diskon, tapi juga experience-nya yang harus disentuh gitu. Karena pengalaman itu yang benar-benar menjadi berharga untuk bekal orang cerita ke yang lain gitu. Karena brand evangelis kita adalah agent word of mouth kita, orang-orang yang ngegibahin kita tapi in a positive way gitu ya, yang ngomongin kita terus kayak gitu. Jadi jangan lupakan sisi experience-nya dan itu harus dibangun dengan banyak elemen gitu loh. Nggak cuma dari sisi produknya doang, servisnya harus bagus, tapi 360-nya semuanya sampai ke pengalaman-pengalaman ketika mereka komplain dan how do we solve complaints-nya gitu.